katalog cetak, CD video, online, dan lain-lain. Penggunaan telepon dan pusat panggilan untuk menjual kepada pelanggan yang telah ada dan menyediakan layanan dengan mengambil jawab pertanyaan melalui telepon. Ini yang disebut dengan telemarketing. Media lain untuk customer seperti majalah, surat kabar, dan komersial. Pemasaran interaktif, pemasaran yang memberikan peluang interaktif dan individualisasi jauh lebih besar dengan menggunakan saluran elektronik untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung kepada pelanggan. Internet menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar seperti Facebook, Twitter, YouTube, Keunggulan pemasaran interaktif mengukur respon dengan cepat. Pemasar dapat menempatkan iklan berdasarkan kata kunci dari mesin pencari, menghemat biaya dan menjangkau pasar lebih besar. Kelemahan pemasaran interaktif, konsumen dapat menyaring sebagian besar secara efektif pesannya. Konsumen menentukan berapa yang tersedia yang harus mereka bayarkan. Pemasar menganggap iklannya lebih efektif dibandingkan dengan seharusnya akibat klik palsu yang dihasilkan oleh situs web. Situs web merancang situs web yang baik, yaitu dengan mencerminkan tujuan kita, sejarah, produk, dan visi. Yang paling penting dalam membuat situs web adalah membuatnya terlihat lebih menarik. 7 elemen desain kunci situs web yang efektif: konteks, konten, komunitas, penyesuaian, komunikasi, koneksi, dan perdagangan. Contoh situs web seperti Buah Pita. Di sini terdapat iklan promo untuk Buah Pita. Situs mikro adalah daerah terbatas di web yang dikelola dan dibayar oleh pengiklan atau perusahaan luar. Sebuah microsite hanya spesifik menampilkan sebuah produk atau pesan tertentu, menawarkan contoh produk yang sifatnya terbatas atau musiman, menampilkan advertorial produk atau kampanye brand awareness. Iklan pencari yaitu iklan yang muncul ketika kita mencari sesuatu di mesin pencari. Iklan ini terdiri dari iklan pencarian berbayar atau paid search, kemudian ada juga iklan berbayar per klik atau pay per click. Pengiklan hanya membayar jika ada yang mengklik link tersebut. Biaya per klik tergantung pada seberapa tinggi peringkat link itu dan popularitas kata kunci. Iklan tampilan adalah kotak kecil persegi yang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk memasang iklan di situs web yang berkaitan, seperti jam tangan pria. Kemudian ada juga belajar bisnis online dan lain-lain. Iklan dan video khusus untuk internet ini merupakan situs konten seperti YouTube, MySpace Video, dan Google Video. Konsumen dan pengiklan dapat memuat iklan dan video untuk dibagikan ke jutaan orang.
Pemberian sponsor merupakan tempat terbaik untuk pemberian sponsor, yaitu di situs yang diarahkan dengan baik dan menawarkan informasi atau jasa yang relevan. Situs mikro adalah daerah terbatas di web yang dikelola dan dibayar oleh pengiklan atau perusahaan luar. Sebuah microsite hanya spesifik menampilkan sebuah produk. Iklan pencari yaitu iklan yang muncul ketika kita mencari sesuatu di mesin pencari. Iklan ini terdiri dari iklan pencarian berbayar atau paid search, kemudian ada juga iklan berbayar per klik atau pay per click. Pengiklan hanya membayar jika ada yang mengklik link tersebut. Biaya per klik tergantung pada seberapa. Saat ini dunia telah berpindah ke era mobile digital. Kurang lebih 5 tahun lagi, gadget komunikasi akan menjadi hal yang umum dimiliki oleh setiap orang. Bentuk desain seperti ukuran web di PC, tab, dan HP berbeda, maka pemasaran online pada mobile phone harus dirancang dengan baik. Iklan dan video khusus untuk internet ini merupakan situs konten seperti YouTube, MySpace Video, dan Google Video. Konsumen dan pengiklan dapat memuat iklan dan video untuk dibagikan ke jutaan orang. Buzz marketing atau gosip adalah teknik pemasaran suatu produk atau jasa untuk menghasilkan bisnis melalui informasi dari mulut ke mulut. Contohnya seperti sistem endorse lewat Instagram oleh artis. Viral marketing adalah strategi dan proses penyebaran melalui jaringan internet yang menduplikasikan dirinya menjadi semakin banyak, seperti kerja sebuah virus komputer. Contoh dengan me-retweet promosi yang dikeluarkan oleh pemilik usaha. Tiga jenis orang yang berhasil memicu minat masyarakat tentang sebuah ide, yaitu yang pertama maven, yaitu orang yang mengerti tentang hal besar dan kecil. Yang kedua, penghubung, yaitu orang yang tahu dan berkomunikasi dengan banyak orang lain. Yang ketiga, wiraniaga, yaitu orang yang memiliki kekuatan alami. Contoh, klub motor besar seperti Harley Davidson dan Ninja menggunakan ban motor Michelin sehingga membuat masyarakat beropini bagus terhadap produk ban tersebut. Blog, jurnal, atau buku harian online yang diperbaharui secara teratur menjadi gerai penting bagi berita dari mulut ke mulut. Salah satu daya tarik blog yang jelas adalah menyatukan orang dengan minat yang sama. Cara mengukur efektivitas berita yang tersebar dari mulut ke mulut yaitu skala kampanye, kecepatan kampanye, pangsa suara di ruang tersebut, pangsa suara dalam kecepatan tersebut, relevansi pesan, kemampuan bertahan pesan, dan seberapa jauh pesan itu bergerak dari sumbernya. Langkah-langkah membangun word of mouth yang positif
yaitu mengidentifikasi orang dan perusahaan berpengaruh dan memberikan usaha ekstra terhadap mereka, memasuk sampel produk ke orang lain, bekerja melalui orang yang berpengaruh pada komunitas-komunitas seperti pemimpin golongan, pemimpin organisasi, mengembangkan saluran berita dari mulut ke mulut untuk membangun bisnis, memberikan informasi meyakinkan yang diinginkan pelanggan untuk disebarkan. Surat langsung yaitu mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau barang lain ke konsumen. Salah satu pengguna terbesar surat langsung adalah industri jasa keuangan. Bisa dalam bentuk surat, CD, DVD, atau disket. Kelebihan surat langsung, selektivitas sasaran dapat disesuaikan dengan konsumen individu, fleksibel, memungkinkan pengujian dini. Kelemahannya yaitu biaya mahal diabaikan oleh pelanggan. Berikut adalah merancang dan mengelola tenaga penjualan, di mana di dalam merancang tenaga penjualan terdapat tujuan, kemudian juga strategi, struktur, ukuran, dan kompensasi. Kemudian pada mengelola tenaga penjualan, di sini terdapat rekrut dan memilih wiraniaga, melatih wiraniaga, mensupervisi, memotivasi, dan mengevaluasi. Blog, jurnal, atau buku harian online yang diperbaharui secara teratur menjadi gerai penting bagi berita dari mulut ke mulut. Salah satu daya tarik blog yang jelas adalah menyatukan orang dengan minat yang sama. Saat ini dunia telah berpindah ke era mobile digital. Kurang lebih 5 tahun lagi, gadget komunikasi akan menjadi hal yang umum dimiliki oleh setiap orang. Bentuk desain seperti ukuran web di PC, tab, dan HP menempatkan tenaga penjualan secara strategis agar dapat mengunjungi pelanggan yang tepat pada saat yang tepat dengan cara yang tepat pula. Yaitu yang pertama, tenaga penjualan secara langsung, yaitu terdiri dari karyawan yang digaji penuh atau paruh waktu dan hanya bekerja untuk perusahaan. Yang kedua, tenaga penjualan kontraktual terdiri dari perwakilan produsen, agen penjualan, dan pialang atau broker yang mendapatkan komisi berdasarkan penjualan. 4 faktor bagi keberhasilan penjualan. Yang pertama, peran tenaga penjualan dan mitra penjualan. Nah, di sini menjelaskan seberapa besar tugas tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Faktor kedua yaitu ukuran tenaga penjualan, di mana di sini menjelaskan seberapa banyak tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Faktor ketiga yaitu tingkat spesialisasi.
Di sini menjelaskan seberapa besar keahlian dari tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Tahap keempat yaitu alokasi sumber daya tenaga penjualan. Alokasi sumber daya bergantung pada jumlah tenaga penjualan yang digunakan. Semakin banyak tenaga penjualan yang dikerahkan, maka sedikit alokasi yang dilakukan. Menempatkan tenaga penjualan secara strategis agar dapat mengunjungi pelanggan yang tepat pada saat yang tepat dengan cara yang tepat pula. Yaitu yang pertama, tenaga penjualan secara langsung yaitu terdiri dari karyawan yang digaji penuh atau paruh waktu dan hanya bekerja untuk perusahaan. Yang kedua, tenaga penjualan kontraktual terdiri dari perwakilan produsen, agen penjualan, dan pialang atau broker yang mendapatkan komisi berdasarkan penjualan. 4 faktor bagi keberhasilan penjualan. Yang pertama, peran tenaga penjualan dan mitra penjualan. Nah, di sini menjelaskan seberapa besar tugas tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Berikut adalah 4 komponen kompensasi tenaga penjualan. Yang pertama, jumlah tetap, yaitu gaji. Yang kedua, jumlah variabel dapat berupa komisi, bonus, atau pembagian laba. Yang ketiga, tunjangan pengeluaran merupakan penggantian pengeluaran saat berpergian. Yang keempat, manfaat, yaitu pembiayaan liburan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan kecelakaan. Merekrut dan melatih wiraniaga, yaitu manajemen ini akan mengembangkan kriteria seleksi dan merekrut calon pegawai. Departemen Sumber Daya Manusia akan mencari pelamar baru dengan mengumpulkan nama dari wiraniaga yang telah ada, menggunakan agensi mencari kerja, memasang iklan lowongan kerja, atau menghubungi mahasiswa. Prosedur pemilihan bervariasi, dari wawancara tidak resmi hingga pengujian dan wawancara yang lama. Metode pelatihan yang banyak digunakan yaitu penggunaan pemutar audio atau video, CD dan CD-ROM, pembelajaran terprogram, pembelajaran jarak jauh, film, permainan peran dan sensitivitas atau pelatihan empati. Contoh situs web seperti Buah Pita. Di sini terdapat iklan promo untuk Buah Pita. Surat langsung yaitu mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau barang lain ke konsumen. Salah satu pengguna terbesar surat langsung adalah industri jasa keuangan.
bisa dalam bentuk surat, CD, DVD, atau disket. Kelebihan surat langsung, selektivitas sasaran dapat disesuaikan dengan konsumen individu, fleksibel, memungkinkan pengujian dini. Mengevaluasi wiraniaga, yaitu sumber informasi. Pada sumber informasi terpenting wiraniaga yaitu laporan penjualan, observasi pribadi, laporan wiraniaga sendiri, surat dan keluhan pelanggan, dan obrolan dengan wiraniaga lain. Yang kedua, evaluasi resmi. Salah satunya dengan evaluasi membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu. Prinsip-prinsip penjualan personal, yaitu wiraniaga di sini dapat menggunakan metode SPIN untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, seperti dengan menanyakan pertanyaan, yaitu pertanyaan situasi, pertanyaan masalah, pertanyaan implikasi, dan pertanyaan kebutuhan imbal balik. Saat ini dunia telah berpindah ke era mobile digital. Kurang lebih 5 tahun lagi, gadget komunikasi akan menjadi hal yang umum dimiliki oleh setiap orang. Bentuk desain seperti ukuran web di PC, tab, dan HP berbeda. Maka pemasaran online pada mobile phone harus perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada penjualan, tetapi mencari hubungan pelanggan dan pemasok dalam jangka panjang. Cara-caranya antara lain dengan menelepon atau mengunjungi pemasok di beberapa waktu, mengajak makan malam, mengetahui masalah mereka, menyesuaikan diri dan merespon berbagai kebutuhan atau situasi. Manfaat pemasaran langsung mempunyai sisi positif dan sisi positif dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh calon pelanggan yang memiliki prospek. Memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Membuat penawaran dan strategi pemasar kurang dapat dilihat oleh pesaing. Dapat mengukur